Tagar kabur aja dulu tengah ramai di media sosial hingga menjadi trending topik. Tagar ini kemudian digunakan banyak warganet terutama anak muda untuk menyuarakan keinginan mereka meninggalkan tanah air. Dilansir dari Detiknet, tagar kabur aja dulu adalah ekspresi digital untuk meninggalkan Indonesia sementara waktu atau bahkan secara permanen. Fenomena ini viral karena banyak anak muda yang merasa tidak memiliki harapan dan masa depan cerah di Indonesia. Apakah tagar kabur aja dulu pertanda bahwa Indonesia gagal menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda? Apakah masalah ekonomi yang semakin sulit seperti biaya hidup yang tinggi dan gaji yang stagnan lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau memang karena ketimpangan struktural dalam ekonomi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto selaku pengamat politik dan media. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Hanif, dan kali ini medsos diramaikan dengan tren kabur aja dulu dengan semakin banyaknya anak muda yang menggunakan tagar ini. Menurut Anda Bung Hanif, apakah pertanda bahwa Indonesia gagal menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda? Ya, ini kalau kita cermati, sungguh publik ini senantiasa dihebohkan dengan hal yang viral ya. Jadi dengan kata-kata yang mudah diingat, kemudian itu juga menjadi sebuah gerakan ya. Ini juga artinya khususnya kalau kita cermati dari tagar kabur aja dulu ini kan menunjukkan iklim yang memang kurang kondusif ya bagi generasi muda saat ini. Yang memang generasi muda saat ini itu juga menginginkan sebuah kehidupan yang mapan, sejahtera, enak ya dalam mencari pekerjaan, mencari aktivitas, kemudian mencari penghasilan dan sebagainya. Nah, dan juga mencari pendapatan tentunya. Dan ini juga menjadi sebuah fenomena kalau ini menjadi sebuah gerakan yang tentu saja bisa saja meluas kalau ini diikuti sebuah gerakan ya. Namun ketika ini dihadapkan pada kondisi yang ideal atau faktualnya ya tentu juga menjadi sebuah bahan pemikiran ya. Apakah dengan kabur aja dulu itu malah semakin menyejahterakan atau justru baliknya karena memang gerakan ini juga biasanya dipicu oleh sikap-sikap emosional yang sesaat gitu ya. Mungkin juga nanti nanti akan muncul tagar-tagar yang baru yang mungkin lebih heboh lagi. Nah, catatan saya bahwa ini menjadi tanda ketika iklim di Indonesia ini sudah tidak kondusif ya. Yang kedua juga terkait dengan kondisi kehidupan yang orang atau kita sendiri juga ingin mapan ya, karena memang itu menjadi hak dasar kebutuhan manusia ya, yakni sandang, pangan, papan ya. Siapa sih yang tidak ingin hidup enak kan itu ya? Siapa sih yang tidak ingin hidup layak? Dan siapa sih yang tidak ingin hidup dalam sebuah kecukupan ya untuk memenuhi kehidupannya, hajat hidupnya sebagai seorang manusia. Seperti itu, Mas. Baik, dan juga bermunculan tagar-tagar lainnya yang juga sekarang ada gerakan Indonesia Gelap gitu ya, Bung Hanif. Apakah fenomena ini masalah ekonomi yang semakin sulit seperti biaya hidup yang tinggi atau gaji yang stagnan lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau memang ketimpangan struktural dalam ekonomi, Bung? Ya, ketika kita membincang terkait dengan ekonomi, kita harus melihat secara menyeluruh ya, atau holistik ya, bahwa kebijakan ekonomi itu juga terjadi ketimpangan secara struktural ya. Bahkan ini juga tercipta karena memang kebijakan dari penguasa itu juga yang notabene kita bilang ketika mengadopsi ekonomi kapitalisme yang liberal itu juga sering menjadikan rakyat sebagai korban kan gitu ya. Jadi ketika biaya hidup tinggi tapi gaji tidak naik, ya sama saja. Atau gaji naik tapi ternyata daya beli masyarakat dengan harga-harga yang begitu mahal ya, akhirnya apa ya, tidak mencukupi kembali lagi. Dan ini tentunya berkaitan dengan pengelolaan kehidupan masyarakat oleh negara tentunya. Dan ketika ketimpangan struktural ekonomi ini terjadi, maka orang akan mencari jalan lain yang itu bisa jadi lebih mudah ya. Apakah itu dengan nanti dia harus keluar negeri, katakan kalau kabur aja dulu ini kan konotasinya adalah dia keluar negeri untuk mencari penghidupan yang layak ya dengan gaji yang besar ya dibandingkan di negeri ini atau juga kemapanan-kemapanan yang lain. Ya, makanya masalah ekonomi atau kita kaitkan dengan yang lebih sederhana itu masalah perut. Ini menjadi masalah yang sebetulnya
urgent dan harus segera diselesaikan oleh penguasa negeri ini, siapapun itu, ya. Karena ya ini tidak bisa ditunda ya kalau untuk urusan makan ini, ya. Makanya kewajiban dari penguasa itu kan sebetulnya memenuhi sandang, pangan, dan papan rakyatnya. Nah, plus nanti mendidik rakyatnya ya, dan juga fasilitas pendidikan itu juga bisa diakses oleh semua, bahkan bisa gratis, alhamdulillah. Begitu pula dengan kesehatan dan juga keamanan. Nah, kalau iklim ekonomi itu tercipta dengan baik, ya, katakan ya, maka ya otomatis rakyat itu sejahtera. Kan dia akan nyaman tinggal di sini ya, daripada kabur ke negara orang lain yang juga belum tentu mereka lebih sejahtera. Seperti itu, Mas. Bahkan Bu Hanif di beberapa kesempatan di video kita pun banyak yang mengeluh ketika kerja di luar negeri hanya sekedar mencabut rumput atau bahkan yang hal-hal bisa dikerjakan di negeri kita sendiri. Menurut Bung Hanif, apakah tagar kabur aja dulu mencerminkan hilangnya rasa percaya diri anak muda terhadap masa depan di Indonesia yang juga kita ikut bersama ada konsep di mana Indonesia emas? Apakah ini menjadikan Indonesia cemas itu justru menjadi mereka peluang lebih baik itu mencarinya di luar negeri, Bung? Ya, kalau kita cermati ya dengan media digital yang ini serba viral ya dan semua bisa memposting atau menjadi pewarta ya. Kalau kita katakan sebagai citizen journalism ya. Contoh ya, ada seorang migran yang sukses di luar negeri ya. Kemudian dia menceritakan kehidupan di sana, enaknya kerja di sana, kemudian gaji yang besar ya dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan ketika itu dia juga bisa mengirim uang ke daerah asalnya misalnya ke rumahnya kemudian bangun rumah. Nah, itu kan menjadi eh, dorongan bagi orang lain kan begitu. Wah, dia saja kalau ke luar negeri bisa sukses ya meskipun pekerjaannya itu ringan kan gitu-gitu ya. Nah, ini juga eh, menjadi sebuah cerminan bahwa ada sebuah persepsi bahwa kualitas hidup di Indonesia itu makin menurun. Ya, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang tidak lagi memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satunya ya. Sedangkan di luar negeri yang mungkin negaranya itu lebih maju ya dari konsep-konsep infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan. So, itu lebih menjanjikan ya bagi masa depan anak-anak muda Indonesia khususnya yang mereka mementingkan sebuah cara berpikir yang revolusioner ya atau yang visioner ke depan. Nah, ini makanya ketika melihat kondisi ditambah lagi dengan melihat kondisi sosial politik negeri ini yang semakin juga perebutan kekuasaan ya tidak jelasnya program-program yang telah di create ya yang telah dirancang dan sebagainya dan ya aspek-aspek yang lain yang semakin menjadikan rasa kenyamanannya dia di negeri sendiri itu seolah-olah terkikis ya gitu ya. Nah, namun yang menjadi kendala juga apakah ketika dia itu kabur aja dulu misalnya ke luar negeri itu dia mempunyai skill yang memang dibutuhkan ya. Jangan-jangan ketika dia kabur ke negara orang lain malah menjadi beban ya. Nanti ujungnya melalui lewat pasar gelap ya, kemudian dideportasi dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini yang juga menjadi sebuah catatan ya. Makanya ya karena ini berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup manusia ya, kaitannya dengan sandang, pangan, papan ya, kemudian pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ya. Maka ini adalah aspek-aspek yang biasanya juga dipilih ya untuk memberanikan diri mereka harus katakan keluar negeri untuk menjadi mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, ini yang juga menjadi catatan kita bersama. Seperti itu, Mas. Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah merespon fenomena ini agar anak muda merasa memiliki harapan dan peluang untuk bertahan serta berkembang di tanah air? Apakah cukup dengan dijogetin aja dulu, Bung? Oke, gas lah kalau gitu ya. Eh, Nah, jadi begini ya, kalau kita lihat secara faktor tadi ya, beberapa faktor yang jadi alasan eh, trennya kabur aja dulu itu kan yang pertama ketidakpuasan ekonomi. Maka negeri ini atau penguasa juga berpikir gitu loh bahwa ketimpangan ekonomi itu karena mereka mengambil sistem ekonomi kapitalis yang liberal. Nah, maka apa? Ya solusinya dia mengganti dengan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan itu ada di ekonomi Islam kan begitu. Nah, ya kan, karena itu nanti terkait dengan kesejahteraan, ya kemudian terdistribusinya kebutuhan rakyat dan juga terpenuhinya kebutuhan rakyat yang paling mendasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau masalah politik dan sosial, ya, misal berita-berita itu kan muncul korupsi,
hukum yang tidak adil, diskriminasi, ini kan, bahkan itu juga tidak terselesaikan. Maka orang ya membuat banyak orang merasa tidak percaya lagi pada pemerintah dan sistem yang ada gitu loh ya. Maka kalau sudah seperti ini berarti kan tidak hanya berganti orang, tapi juga berganti sistem. Lah sekali lagi saran saya adalah kembalilah kepada sistem yang diridhoi oleh Subhanahu wa taala, ini sistem Islam. Jangan yang lain gitu loh. Ya, ketika sudah melihat sistem ekonomi kapitalisme itu gagal, sistem hukum sekuler gagal, ya, kemudian sistem politik demokrasi yang liberal dan menimbulkan perebutan kekuasaan, ya jangan kembali ke sistem yang sosialisme yang memang sudah banyak ditinggalkan, ya kembalilah kepada sistem Islam. Nah, yang ketiga, perbaikan kualitas hidup, nah, gitu kan? Ini yang harus menjadi catatan penting gitu loh, ya. Jangan hanya demi satu program, kemudian rakyat dikatakan dengan efisiensi, lalu untuk mendukung program makan bergizi makan bergizi gratis misal ya, akhirnya semua tidak jalan, contoh ya. Infrastruktur tidak terbangun ya, kemudian guru-guru honorer tidak lagi masuk ke dalam pengangkatan contoh ya, dan lain-lain yang itu imbasnya pada kualitas hidup atau sumber daya manusia. Nah, karenanya ini juga harus diperhatikan. Eh, Contoh saja kalau sederhana saja, sebetulnya kan kalau kita hidup enak di negeri kita, itu ngapain kita keluar negeri kan begitu Mas ya? Contoh, kalau kita sudah nyaman di rumah kita sendiri kan, ngapain kita harus main-main ke keluar, nongkrong dan sebagainya kan? Nah, inilah yang konsep-konsep ini yang seharusnya diperhatikan penguasa sebagai apa? Pihak yang diamanahi untuk apa? Mengurusi urusan rakyat ini secara sempurna. Nah, karena itu kami serukan kepada penguasa di negeri ini ya, kalau mau memperbaiki ya kualitas tadi ekonomi, politik, ya hukum, ya dan juga tata kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, maka pilihan satu-satunya yakni kembali kepada sistem yang diridhoi oleh Allah, yakni sistem Islam. Seperti itu, Mas. Jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Memang tadi yang dikatakan Bung Hanif juga sudah kita sampaikan dalam diskusi-diskusi dan dengan narasumber yang juga kredibel telah mengatakan dengan kembalinya sistem Islam tadi. Kekurangan-kekurangan akan adanya APBN atau pendanaan di negara ini bisa diatasi, bahkan dengan 6 sektor saja diperbaiki. Itu jangankan makan bergizi gratis, tadi yang Bu Hanif juga singgung, pendidikan, sekolah ataupun kesehatan itu bisa dengan mudah gratis. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.